Yang pertama adalah definisi penelitian ilmiah. Apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah itu merupakan suatu usaha untuk memperoleh fakta-fakta atau mengembangkan prinsip-prinsip, menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Dengan cara atau kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data atau informasi atau keterangan yang diperoleh. Penelitian ilmiah ini dikerjakan dengan sabar, hati-hati, sistematis, dan berdasarkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Nah, yang dimaksud dengan metode ilmiah di sini adalah merupakan suatu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan observasi serta membentuk hipotesis dalam usaha untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, maka hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah. Yang kedua adalah jenis-jenis penelitian ilmiah. Nah, terdapat beberapa jenis penelitian ilmiah yang dibagi berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan hasil yang diperoleh. Nah, penelitian ilmiah berdasarkan hasil yang diperoleh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah basic research atau penelitian dasar. Penelitian dasar ini mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh dari penelitian dasar ini seperti contohnya yang telah dilakukan itu adalah penemuan atau penelitian mengenai penemuan DNA. Yang kedua adalah applied research atau penelitian terapan. Mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, dan efisien. Contohnya ini pada dunia pendidikan, salah satu judulnya itu adalah bagaimana kesenjangan prestasi siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dapat dijembatani dalam pendidikan. Nah, untuk kriteria yang kedua, penelitian ilmiah ini dikategorikan berdasarkan bidang yang diteliti. Itu menjadi dua. Yang pertama itu adalah penelitian sosial yang dilakukan secara khusus meneliti bidang sosial, contohnya di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan di bidang eksakta secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisik dalam bidang kimia, fisika, teknik, biologi, dan sebagainya. Pembagian kriteria yang ketiga itu adalah berdasarkan tempat penelitian. Penelitian ilmiah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama field research atau penelitian lapangan, di mana penelitian ini dilaksanakan langsung di lapangan. Yang kedua itu adalah library research atau penelitian kepustakaan, di mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga itu adalah laboratory research atau penelitian laboratorium, di mana penelitian ini dilaksanakan pada tempat tertentu atau lab, biasanya bersifat eksperimen atau percobaan, yang biasanya sering dilakukan oleh rekan-rekan kita di mahasiswa yang kuliah di biologi murni atau kimia murni seperti itu. Nah, untuk kriteria yang selanjutnya yaitu berdasarkan teknik yang digunakan. Penelitian ilmiah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah survey research atau penelitian survei, di mana tidak melakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Ini biasanya juga umumnya dilakukan oleh mahasiswa rekan kita di Fakultas Sosial. Yang kedua itu adalah eksperimen research, penelitian percobaan, biasanya dilakukan perubahan atau ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Ini biasanya kita lakukan
kebanyakan pada pendidikan yang pada skripsi S1 biasanya menggunakan eksperimen research. Yang itu adalah poin ketiga, yaitu struktur penelitian ilmiah atau prosedur penelitian ilmiah. Nah, terdapat beberapa struktur penelitian ilmiah. Yang pertama itu adalah pengajuan masalah. Yang kedua adalah penyusunan kerangka teoritis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil penelitian. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, abstrak. Yang ketujuh, daftar pustaka. Yang kedelapan, riwayat hidup. 9, usulan penelitian. Dan yang terakhir adalah lain-lain. Nah, untuk poin pertama mengenai pengajuan masalah. Pengajuan masalah merupakan langkah pertama dalam suatu penelitian. Apa itu latar belakang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, atau faktor-faktor lainnya. Pada pengajuan masalah di sini terdapat beberapa urutan sebagai berikut. Yang pertama, harus tercantum latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah atau batasan masalah, perumusan masalah atau rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Untuk poin yang kedua mengenai penyusunan kerangka teoritis, di mana kerangka teoritis sendiri merupakan suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Secara ringkasnya, maka langkah dalam penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis ini dapat dibagi ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah pengkajian mengenai teori-teori ilmiah yang akan digunakan dalam analisis. Tentunya, teori-teori ilmiah ini yang relevan dengan apa judul atau apa topik yang kita bahas. Yang kedua, yaitu pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang relevan. Yang ketiga, penyusunan kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah perumusan hipotesis. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini adalah merupakan pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan atau dipakai dalam penelitian. Dalam metodologi penelitian harus terdapat beberapa poin. Yang pertama, tujuan penelitian secara lengkap dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasi variabel-variabel dan karakteristik hubungan yang akan diteliti. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, terdapat metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan tingkat generalisasi yang diharapkan. Yang keempat, itu harus terdapat pengumpulan data atau tercantum pengumpulan data yang mencakup identifikasi variabel yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengukuran, instrumen, dan teknik dalam mendapatkan data. Yang kelima, itu adalah teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang dipergunakan yang ditetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis. Sekiranya mempergunakan statistika, maka tuliskan dalam penelitian itu hipotesis 0 atau hipotesis dan hipotesis tandingan H0 atau yang kita kenal dengan H0 dan H1. Lanjut untuk poin yang keempat, itu hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan secara sistematik dan terarah. Maka data yang telah dikumpulkan diolah, dideskripsikan, dibandingkan, dan dievaluasi yang semuanya diarahkan pada sebuah penarikan kesimpulan. Apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan atau yang telah kita ajukan. Hasil penelitian dapat dilaporkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, harus menyatakan variabel-variabel yang diteliti, menyatakan teknik analisis datanya, mampu mendeskripsikan hasil analisis data,
mampu memberikan penafsiran terhadap kesimpulan dari analisis data, dan mampu menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau diterima. Yang poin kelima adalah kesimpulan, di mana kesimpulan peneliti ini merupakan sistematis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan penemuan penelitian. Dalam kesimpulan ini harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, mampu mendeskripsikan secara singkat mengenai masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi, dan penemuan penelitian atau penelitian. Kesimpulan juga harus mencangkup kesimpulan penelitian yang merupakan sistematis berdasarkan keseluruhan aspek-aspek di atas, mampu pembahasan kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain dan penelitian ilmiah yang relevan, mampu mengkaji implementasi penelitian, dan harus ada pengajuan saran. Yang keenam itu adalah abstrak, di mana seluruh laporan penelitian kemudian disarikan atau diringkas dalam sebuah ringkasan yang disebut dengan abstrak. Abstrak merupakan ringkasan seluruh bagian penelitian yang paling banyak terdiri dari 3 halaman. Sesuai dengan langkah-langkah dalam kegiatan penelitian, maka abstrak itu mencakup keseluruhan pokok pernyataan penelitian mengenai masalah, hipotesis, metodologi, dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya mengenai daftar pustaka. Pada hakikatnya, daftar pustaka itu merupakan inventarisasi dari keseluruhan publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang digunakan sebagai dasar bagi pengkajian yang dilakukan. Yang kedelapan adalah riwayat hidup, di mana riwayat hidup itu adalah sebuah tulisan ilmiah yang kadang-kadang disertai riwayat hidup penulisnya. Riwayat hidup ini biasanya merupakan deskripsi dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan penulisan ilmiah yang telah disampaikan. Poin yang ke-9 adalah usulan penelitian, merupakan sebuah usulan penelitian yang mengandung seluruh langkah-langkah penelitian tersebut di atas tanpa hasil penelitian, sebab hal ini yang baru akan dilakukan. Untuk poin terakhir yaitu lain-lain, sebelum memasuki tubuh utama atau bagian utama laporan, sebuah tulisan ilmiah biasanya didahului oleh beberapa informasi yang bersifat pengantar. Lanjut, untuk poin keempat mengenai teknik penulisan ilmiah akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Wahyuni. Kepada Kak Wahyuni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu poin keempat, ada teknik penulisan ilmiah. Lanjutkan. Teknik penulisan ilmiah mempunyai 2 aspek, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Teknik penulisan ilmiah mempunyai 2 aspek, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tata bahasa merupakan ekspresi dari logika berpikir. Tata bahasa yang tidak cermat merupakan pencerminan dari logika berpikir yang tidak cermat pula. Teknik notasi ilmiah menggunakan cacatan kaki. Dan selain ada cacatan footnote ini, ada juga endnote dan juga endnote. Pada dasarnya, bila kita menggunakan pernyataan orang lain dalam tulisan kita, kutipan yang dipinjam itu dapat berupa kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Soalnya ada tanda cacatan kaki diletakkan di ujung kalimat. Cacatan kaki pada bab diberikan nomor urut mulai dari angka 1 sampai habis dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru. Contohnya itu, Lara B mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan. Kalimat yang kita kutip harus dituliskan sumbernya secara tersurat dalam cacatan kaki sebagai berikut.
Itu ada pertama ada Harold A. Larabe, Reliable Knowledge, dalam kurung Boston, Houghton, Mifflin 1964 halaman 4. Yang kedua itu ada Mauret and Richter, JR Science as a Culture Process, itu Cambridge Scanman 1973 halaman 15. Yang ketiga itu ada James B. Conan, A Science and Common Sense, New Haven, Yale University Press 1961 halaman 25. Nama pengarang yang jumlahnya sampai 3 orang dituliskan lengkap, sedangkan jumlah pengarang yang lebih dari 3 orang hanya ditulis nama pengarang pertama ditambah kata ada untuk bahasa Inggris dan kawan-kawan ditulis untuk bahasa Indonesia. Contohnya itu ada William S. Sakin dan Mabel L. Sahakian, Realms of Philosophy atau Cambridge Scanman 1965. Lanjut, Kak. Jika nama pengarangnya tidak ada, maka langsung saja dituliskan bukunya atau dituliskan anom di depan nama buku tersebut. Sebuah buku yang diterjemahkan harus ditulis baik pengarang maupun terjemahan buku tersebut. Sedangkan sebuah kumpulan karangan cukup disebut nama editornya. Nah, contohnya seperti yang ada di bawah ini. Lanjut, Kak. Sebuah makalah yang dipublikasikan dalam majalah, koran, kumpulan karangan, atau disampaikan dalam forum ilmiah ditulis dalam tanda kutip yang disertai informasi mengenai makalah tersebut. Di bawah ini adalah contohnya. Yang pertama itu ada Carlina, sebuah tanggapan, hipotesis, dan setengah ilmuwan. Kompas 12 Desember 1981, halaman 4. Dan Lequildo, tanggung jawab sosial ilmuwan. Pustaka tahun 3 nomor 3 April 1979 halaman 11-14. Dan M. Sastra Prateja, perkembangan ilmu dan teknologi dalam kaitannya dengan agama dan kebudayaan. Makalah disampaikan dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional KIPNAS 3 LIPI Jakarta 15-19 September 1981. Dan B. Suprapto, aturan permainan dalam ilmu-ilmu alam, ilmu dalam perspektif Ed Jujun S. Surya Sumantri, Jakarta, Gramedia 1978, halaman 129-133. Lanjut, Kak. Pengulangan kutipan dengan sumber yang sama dilakukan memakai notasi opcit atau opera citato dalam karya yang telah dikutip, local citato dalam tempat yang telah dikutip dari, dan ibidem dalam tempat yang sama. Untuk pengulangan, maka nama pengarang tidak ditulis lengkap. Misalkan pengulangan dilakukan dengan tidak diselang oleh pengarang lain, maka dipergunakan notasi ibid. Lanjut, Kak. Misalkan mengulang kutipan M. Sastra Prateja terhalang oleh karangan B. Suprapto, maka kita tidak menggunakan ibid, melainkan logcit. Ulangan halaman yang berbeda dan telah diselangi oleh pengarang lain ditulis dengan perguna opcit. Lanjut, Kak. Jika ingin mengutip sebuah pernyataan yang telah dikutip dalam karangan yang lain, maka kedua sumber itu kita tuliskan sebagai berikut. Itu Robert Camerton, The Ambivalence of Science, halaman 77-79 dikutip langsung atau tidak langsung oleh Maurice and Richter, JR Science as a Cultural Process, Cambridge Scanman 1972 halaman 114. Lanjut, Kak. Dalam catatan kaki, maka nama pengarang dituliskan lengkap dengan tidak mengalami perubahan. Nah, sedangkan dalam daftar pustaka, nama pengarang harus disusun berdasarkan abjad huruf awal nama pemilihnya. Dalam daftar pustaka, tanda kurung yang membatasi penerbit dan didomisili penerbit tersebut. Demikian juga lokasi halamannya. Nah, berikut adalah contohnya. Lanjut, Kak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Kak Wahyuni. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Selanjutnya kita masuki sesi tambahan kritik serta saran kepada forum, memberikan tambahan kritik dan saran untuk materi pada pagi hari ini mengenai penelitian ilmiah. Dipersilahkan.
Jika tidak ada, ini kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan sharing ilmunya kepada forum yang ingin memberikan pertanyaan mengenai materi pada pagi hari ini dipersilahkan. Sekali lagi kepada forum yang ingin bertanya atau sharing ilmunya, atau jika ada kekurangan dari penyampaian materi dari yang telah kami sampaikan dari kelompok 5, dipersilahkan. Izin Bu Tika. Dipersilahkan Pak Raffi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya mungkin tidak bertanya Bu Tika, tetapi saya memberikan sedikit saran terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Itu yang pertama mengenai beberapa susunan tadi ya, langkah penyusunan laporan ilmiah. Terutama tadi yang ingin saya sarankan itu adalah bagian dari daftar pustaka. Kita tahu sampai sekarang ini kita sudah berkembang ya, teknik pengutipannya itu yang biasa kita bilang sebagai teknik notasi, itu sekarang sudah ada istilahnya sitasi gitu. Nah, jadi pengutipan yang dilakukan saat ini itu lebih modern dilakukan, apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang disediakan saat ini, baik itu Mendeley, kemudian ada EndNote, dan Zotero yang lain-lain gitu kan, itu bisa kita gunakan. Tetapi tadi yang disajikan oleh kelompok penyaji tadi hanya sebatas pengutipan dengan catatan kaki. Sementara pengutipan langsung dan tidak langsung itu mungkin bisa ditambahkan dengan baik dan menyampaikan beberapa versi yang sudah ada saat ini gitu. Karena yang kita kenal ada APA gitu ya, APA ini udah ada versi-versinya juga. Saya rasa akan lebih lengkap pada saat penyampaian bahan mengenai teknik pengutipan itu yang ditambahkan. Terima kasih, mungkin itu saja tambahan dari saya terkait dengan materi pengutipan dan daftar pustaka. Saya kembalikan kepada Bu Tika sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Raffi untuk sarannya. Insya Allah kita dari kelompok 5 akan memperbaiki dari PPT yang telah kami buat. Selanjutnya mungkin dari forum, adakah yang ingin memberikan sharing ilmunya, tambahan, kritik, saran, ataupun di pertanyaan di sesi diskusi dipersilahkan. Saya memberikan saran, Kak. Dipersilakan Pak Tommy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima kasih atas moderator kesempatannya dan memberikan kesempatan pada kami. Di sini saya memberikan pasaran ataupun tambahan di sini, yaitu tentang tadi kita pada pagi ini sebaiknya pemakalah sebaiknya itu bisa
memasukkan bagaimana paradigma penelitian kaitkan dengan filsafat. Karena kita jadi kan jenisnya itu materi kita hari ini tentang penelitian ilmiah. Sebenarnya kita bisa dikaitkan dengan bagaimana paradigma penelitian ini dikaitkan dengan penelitian ilmiah. Misalkan di penelitian kuantitatif itu kan menggunakan paradigma filsafat positivisme misalkan. Kalau bisa dikaitkan dengan bagaimana tinjauan filsafatnya. Itu Bu Dika tambahannya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Tome untuk sarannya. Insya Allah akan kami perbaiki pada PPT kami. Dan juga mungkin kita masuk ke sesi diskusi pada forum yang ingin bertanya atau dipersilakan. Gimana Pak Tommy, dikembalikan ke Ibu, Pak? Saya beri aja waktu dulu Bu Tika, mungkin ada Boleh. ditanyakan.
Dari forum tidak ada pertanyaan. Bagaimana, Bu? Lanjut ke pendalaman materi dari Ibu atau bagaimana, Bu? Ya, dari Pak Fi tadi itu pertanyaan atau saran? Tambahan, Bu. Saran, Bu. Oke. Jadi nggak ada pertanyaan ya? Baik, kalau tidak ada ya saya hanya ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh, ini karena ada seminar juga nih, biar cepat saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah paham dengan materi hari ini ya. Jadi tidak intinya adalah tidak untuk paham materi hari ini sebetulnya, tapi adalah mampu mengaplikasikan dari materi hari ini kepada kondisi realnya ketika Bapak Ibu membuat proposal kah, membuat laporan hasil penelitian kah, atau membuat tesis nantinya gitu ya. Di mana nanti mungkin materi hari ini dianggap sepele, sudah paham secara teoritis, tapi belum tentu dalam aplikasinya nanti Bapak Ibu mampu dengan baik. Nah, contohnya tadi di dalam latar belakang itu disampaikan ya, bahwa latar belakang itu memang harus disampaikan sesuai dengan hasil observasi kah namanya, hasil hasil permasalahan itu harus disampaikan berdasarkan hasil observasi atau hasil analisis terhadap permasalahan yang ditemukan di artikel-artikel yang dibaca gitu ya. Jadi tidak boleh membuat permasalahan itu hanya berdasarkan asumsi belaka. Malah juga banyak yang membuat masalah itu berdasarkan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas gitu. Jadi karena hanya ingin membuat proposalnya bisa disampaikan, maka produk ya misalnya ketika membuat proposal penelitian pengembangan, produk penelitian orang dianggap jelek aja semua. Ya, sering itu saya temukan guru hanya menggunakan buku paket. Nah, memangnya masalahnya apa kalau dia menggunakan buku paket? Itu belum masalah kalau disampaikan seperti itu. Ya, guru hanya menggunakan buku paket di sekolah. Nah, emangnya kenapa kalau dia pakai buku paket? Sejak zaman dahulu kala orang pakai buku paket. Jadi orang semuanya, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, mungkin pakai produk dari buku paket itu. Ya, jadi itu bukan masalah. Belum masalah kalau hanya disampaikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian bukunya tidak berwarna. Ya, emang ada masalah apa dengan buku tidak berwarna? Harus lebih detail lagi menyampaikan permasalahan itu sesuai dengan kondisi real yang ada, yang memang merupakan sebuah kendala bagi siswakah atau bagi mahasiswakah ketika membaca buku tersebut. Jadi jangan menyampaikan permasalahan itu secara global, in general, tidak boleh sama sekali. Dan itu bukanlah permasalahan yang dimaksud di dalam sebuah karya ilmiah. Bentar. Nah, kemudian juga tadi ada disampaikan ya ada tadi disampaikan bahwa bagaimana menulis daftar pustaka, bagaimana menulis catatan kaki dan segala macam. Nah, itu jadi dalam sebuah tulisan ilmiah itu ada yang merupakan aturan global atau aturan universal dan ada aturan selingkung namanya. Ya. Nah, kalau dalam penulisan gaya dalam penulisan referensi, gaya di dalam pengutipan, ya, itu adalah aturan-aturan selingkung yang Bapak Ibu harus ikuti berdasarkan di mana Bapak Ibu berada, gitu ya. Jadi kalau mau membuat tesis di Universitas Negeri Padang, maka aturan yang diikuti adalah aturan selingkung
di Universitas Negeri Padang. Baca panduan penulisan tesis Universitas Negeri Padang. Jangan membaca panduan tesis selain Universitas Negeri Padang. Jangan pula membaca panduan artikel, nggak nyambung dia. Tapi kalau Bapak Ibu menulis artikel, misalnya mau publish di salah satu artikel internasional, di jurnal internasional, nah baca juga aturan di sana. Jangan membawa aturan yang ada di UNP ke sana. Nah, itu yang namanya aturan selingkung. Harus mentaati aturan-aturan atau gaya-gaya dalam penulisan biasanya tuh dalam variasinya tuh kalau di halaman depan, nah itu bisa jadi itu variasinya di cara menulis singkatan nama. Misalnya nama saya Yuni Ahda. Ada yang aturannya IE Ahda dibuat. Ada yang aturannya Yuni Ahda dibuat. Ada yang aturannya nama semua nama dibuat. Nah, begitu ya. Ada yang aturannya tidak seperti itu. Kemudian menuliskan alamat email dan segala macam, itu aturan-aturan yang sifatnya selingkung gitu ya. Kemudian di dalam bab 3, nah dalam bab 3 itu adalah metode penelitian. Metode penelitian itu kuncinya adalah tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis. Nah, kadang-kala Bapak Ibu ya karena sukanya copy paste itu tidak sadar bab 3-nya apa dalam rambu-rambu penarikan validitas, kesimpulan valid atau tidak valid, kesimpulan praktis atau tidak praktis. Tapi kemudian di bab 4 aturan orang lain lagi yang dipakai. Sehingga bab 3 tinggal bab 3, bab 4-nya lain lagi. Nah, itu hal-hal yang Bapak Ibu tidak sadari. Ya. Nah, untuk hal-hal yang demikian ya makanya di dalam materi filsafat ilmu ini kita menyelipkan ini salah satunya. Ya, jadi artinya adalah Bapak Ibu secara menyadari bahwa ilmiah itu ada aturan-aturan yang ketat yang harus diikuti oleh semua orang yang ingin membuat tulisan ilmiah. Nah, jadi tidak bisa tulisan ilmiah itu ya seperti yang kita bahas di beberapa minggu sebelumnya, tidak bisa tulisan ilmiah itu bersifat emosional, tidak bisa tulisan ilmiah itu ya tanpa data, tidak bisa tulisan ilmiah itu menjudge orang lain. Nah, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa tulisan ilmiah itu tanpa ada pedoman dari aturan yang dibuat. Nah, semuanya itu harus ketat dengan aturan-aturan yang harus diikuti oleh orang-orang yang ingin melakukan atau membuat produk-produk di dalam tulisan ilmiah. Ya, itu tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan di dalam proposalnya, di dalam laporan hasil penelitiannya nanti, di dalam tesisnya, atau di dalam membuat artikel untuk publikasi internasionalnya. Ya. Kita lihat nanti di lapangannya seperti apa. Oke, itu saja. Silakan ditutup, moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu untuk tambahan dan pendalaman materinya. Sekian dari presentasi kelompok 5 pada pagi hari ini. Banyak salah dari kelompok 5. Maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat ya. Ibu.